Bukan bagi orang beriman yang harus betul-betul perhatikan ayat ini. Wahai orang yang beriman, la taqrabu as-salat. Jangan dekati salat atau jangan laksanakan salat. Wa antum sukara, ketika kalian dalam keadaan sukara. Apa artinya sukara? Mabuk. Tidak boleh dekati salat kalau dalam keadaan mabuk. Zahirianya ini kondisi umat Islam terdahulu di awal-awal. Sayyidina Umar juga termasuk peminum khamar di awal-awalnya. Bahkan ketika sudah masuk Islam, Sayyidina Umar pun juga dikisahkan masih biasa menyebut khamar. Makanya turun ayat ini melarang umat orang-orang Islam jangan minum khamar. Ini pelan-pelan Allah memberikan peringatan, jangan dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Zahirianya tampaknya seperti itu, tetapi batinianya ayat ini untuk kita bahwasanya jangan sholat dalam keadaan tidak sadar ataupun tidak tahu apa yang dibaca. Nah, ini lebih besar lagi untuk kita ini. Jangan sholat mengangkat tangan takbir dan sebagainya tidak tahu ternyata apa yang kita lakukan itu. Mulai dari gerakan takbiratul ihram sampai salam, hanya gerakan saja tidak ditahu. Maka sebenarnya teguran bagi kita, jangan sekali-kali sholat seperti itu. Tidak tahu gerakannya, apa yang dibaca tidak tahu. Makanya setiap Jumat, setiap hari kita berusaha untuk mengajarkan kita tahu apa yang kita baca. Nah, ini hatta ta'lamu, sampai kalian sadar. Artinya kita saat ini proses belajar, terus tahu apa yang kita lakukan di hadapan Allah, khususnya ibadah sholat itu. Ma taquluna, hatta ta'lamu ma taquluna, sampai engkau sadar tahu ma taquluna, apapun yang kalian ucapkan. Tuh, harus sadar dan tahu apa yang kita ucapkan dalam sholat. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Artinya Allah Maha Besar. Apa maksudnya Allahu Akbar? Kita yang sangat kecil. Semua urusan kita kecil. Semua yang ada pada diri kita semuanya kecil. Nah, makanya ketika dalam sholat, ketika kita bawa banyak masalah, bahkan menekan punggung kita sangat berat, datang ke sholat semuanya langsung dilepas pada Allah. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, urusannya sangat kecil. Ya, urusan perkara saya saat ini berkeluarga, baru punya anak, berpuluh tahun, urusan ini sangat kecil. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kalau Allah berkehendak, gampang sekali Allah kasih anak bagi keluarga, saudara-saudara yang saat ini belum punya anak. Urusanmu sangat kecil, kamu sakit bertahun-tahun, urusanmu itu sangat kecil. Allahu Akbar, dirikan sholat, akan sembuhkan engkau jika Allah berkehendak. Kita lanjut. Wala junuban, janganlah ini juga yang junub. Bagi yang junub jangan melaksanakan ibadah sholat. Bahkan jangan menghampiri masjid yang masih junub. Ya. Illa abiri sabilin, kecuali sekedar melewati jalan saja. Hatta taltasilu, hatta sampai taktasilu, sampai kalian mandi wajib atau mandi junub. Nah, ini wala junuban. Saking ya, ini yang tidak boleh mendekati sholat ini. Mendekatinya saja sholat tidak boleh. Yang tadi itu yang mabuk, yang junub. Nah, kecuali abiri sabilin, sekedar lewat tempat itu. Tetapi ini makna zahirnya, makna batinnya kita semuanya abiri sabilin, sang pengembara di dunia ini. Kita hanya sekedar melewati dunia ini. Kita sebenarnya mau menuju di kampung kita yang sebenarnya itu kampung akhirat. Dunia ini hanya sementara kita jalani. Kita ini abir sabilin, sang pengembara. Ya, jangan tertipu daya di muka bumi ini. Janganlah di muka bumi ini carilah rezekinya, bahkan sebanyak-banyaknya silakan. Bahkan jadi orang kaya.
supaya kita bisa pakai uang itu bantu yang lainnya. Kemudian sampai nanti di posisi terakhir kita tinggalkan dunia, kita sudah lepaskan seluruhnya, kita berikan kepada Allah kembali dan kita menuju ke alam berikutnya. Wa in kuntum, dan jika kalian mardha, sakit, atau ala safar, dalam kondisi perjalanan safar, au jaa ahadun, atau dan jaa sehabis datang ahadun, seseorang minkum dari kalian, minal ghaib, dari buang air, au lamastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, falam tajidu ma'an, sedang kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu. Ya, tadi kan kita sholat, sebelum kita sholat ada taharah, ada pembersihan jasmani dan pembersihan rohani. Jadi wudu itu pembersihan jasmani, apapun yang ada dari kotoran tangan dan sebagainya. Pembersihan rohani, segala perbuatan tangan kita mohon ampunkan. Itulah wudu. Bukan hanya tangan tadi basa-basa seperti ini, tapi batinianya, rohaninya, semoga apa yang saya lakukan dari perbuatan tangan saya diampuni oleh Allah, keluar dari air wudu yang kita pakai. Nah, jika kita dalam kondisi sakit, dalam keadaan perjalanan, atau kita habis buang air besar, atau habis bersentuhan dengan perempuan, ini kalau fikih banyak sekali penjelasannya ini. Lamastumun nisa, bersentuhan secara fisik, berhubungan badan dan sebagainya. Dan kita tidak menemukan air, apa yang kita lakukan? Fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi tayamum itu sekedar pengganti wudu kalau tidak menemukan air. Sa'idan, dari apa? Dari debu. Thayyiban, yang pastinya yang bersih, suci. Jadi cari debu-debu yang bersih. Ya, ini banyak debu-debu juga. Kita di tembok bisa, itu ada debu-debu tipis yang nempel, itu dipakai orang. Famsahu, dengan cara, ini Allah ajarkan langsung. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian, dan wa aidikum, dan tangan kalian. Jadi cuma dua yang diusap, wajah langsung, kemudian tangan. Termasuk yang sakit, kalau tidak bisa kena air, tidak bisa bolak-balik untuk ini, maka cukuplah tayamum di tempat tidurnya ketika di rumah sakit atau dimanapun, ya di situ saja ambil bantalnya. Ya, cara bertayamum mungkin sudah dijelaskan dulu Ustaz Yusri, Dr. Yusri, pakai guru tafarid. Ya, jadi cuma hanya wajah. Jadi saya bisa contohkan sedikit. Ambil ya seperti ini dua tangan, ya, baru langsung diusap ke wajah. Nih, ya, sudah. Habis itu ambil lagi di tempat yang lain, baru usap. Ya, ini ya diambil ini ya, karena dua tangan seperti ini. Yang didahulukan tangan kanan, satu kali gosok, kemudian ini dulu ya, jari-jari yang seperti ini di sini ditempelkan bagian belakang, kemudian sampai di siku diputar, ini ditempelkan lagi sisanya, naik ke atas, putar sini sampai menyentuh ibu jari tangan tadi yang sudah ini, langsung dibalik lagi, dibalik, kemudian ditempel lagi, selesai, sudah tayang satu-satu kali. Nah, itu yang diajarkan. Kemudian silahkan sholat. Itu cukup, kalau dalam fikih diajarkan cukup sekali dalam waktu sholat. Jadi tayamumnya cukup satu sholat. Kita mau sholat lagi, tayamum lagi. Nah, tidak boleh tayamum tadi dipakai lagi untuk sholat berikutnya. Bedanya wudhu. Kalau wudhu boleh, ya bisa jaga wudhunya tidak batal. Mau langsung 5 waktu silahkan. Kalau bisa dijaga wudhu. Sayyidina Bilal bin Rabah itu luar biasa. Salah satu yang membuatnya mulia, bahkan sendalnya saja luar biasanya Sayyidina Bilal di sendalnya saja tidak ada kalah sendalnya daripada kita.
kita yang dari tubuh sampai kaki ini lebih mulia sendalnya saja, kalau sendalnya sudah ada di surga. Karena apa? Karena hebatnya menjaga wudunya. Ya, dalam sebuah riwayat Sayyidina Bilal itu sampai tidur pun tidak batal wudunya. Hebatnya nih, bagaimana cara tidurnya? Sandar di tembok. Dia cari tembok, sandar. Jadi contoh tembok sini. Jadi dia tidurnya tidak terlentang. Dia duduk tidur begini supaya dia jaga wudunya. Makanya sampai seumur hayatnya setelah dia itu tidak pernah putus wudunya. Dia betul-betul jaga. Ya, itu hebatnya. Dan juga yang membuatnya luar biasa masuk dalam surga, begitu cintanya kepada baginda Rasul. Dia akhir hayatnya meninggal sampai kumandang azan terakhirnya. Nah, kalau kita membahas Sayyidina Bilal luar biasa. Budak hitam, tidak ada, dianggap rendah sekali, tetapi sangat mulia di hadapan Allah dan sangat dicintai oleh baginda Rasul. Kita lanjut. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Kita lanjut. Alam tara ilal ladzina, tidakkah kalian memperhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yang yang telah diberi nasiban bagian minal kitabi, dari kitab, yashtaruna ad-dalalah, mereka membeli kesesatan, wa yuriduna, dan mereka menghendaki antadillus sabil, untuk menyimpan dari jalan yang benar. Nah, ini masuk tentang ahlul kitab ini. Wallahu a'lam bi'a'daikum, Allah Maha mengetahui tentang musuh-musuhmu. Wa kafa billahi, cukuplah Allah waliyan, menjadi wali bagi orang-orang beriman, bagi pelindung, menjadi pelindung bagi orang beriman. Wa kafa billahi, dan cukuplah Allah nasiran, yang menolong kita. Senantiasa kita mohon kepada Allah. Minal ladzina hadu, dari di antara orang-orang yang hadu, Yahudi, yuharrifunal kalim, mereka mengubah-ubah perkataan, amma wadi'ahi, dari tempat-tempatnya. Dari kitab yang dia peroleh, dia mengubah seenaknya isi kitab itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa asaina, dan kami tidak mau menurutinya. Ya. Wasma, mereka juga berkata, dengarkanlah, ghairu musma, sedangkan engkau tidak mendengar apapun, wahai Muhammad. Wa ra'ina, mereka pun berkata, lihatlah kami, layyan, dengan memutarbalikkan bi alsinatim, dengan segala perkataan-perkataan mereka. Wa ta'nan fid din, bahkan mereka mencela agamanya. Walau annahum, sekiranya mereka qalu, mengatakan, sami'na wa ata'na, adalah umat Islam harusnya sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami pun taat. Wasma, dengarkanlah, wanzurna, dan perhatikanlah kami. Lakana khairan lahum, tentulah itu sesuatu yang baik bagi mereka. Wa aqwam, dan lebih tepat. Walakin, akan tetapi, la'anahumullah, Allah melaknatnya. Allah melaknat mereka bikufrihim, karena kekafirannya. Fala yu'minuna, mereka tidak beriman, illa qalila, walaupun sedikit. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang utul kitab, yang telah diberi kitab, aminu, berimanlah, bima nazzalna, kepada yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran. Mereka menolak Al-Quran. Yang menolak Al-Quran termasuk yang tidak mau baca Quran. Hati-hati. Yang menolak Al-Quran, yang termasuk baca Quran, tidak mau amalkan. Kita semua minat kena. Nah, ini semua orang yang menolak Al-Quran, dijadikan pajangan saja di rumah, tidak mau dibaca, dibaca pun hanya sekedarnya, tidak mau diamalkan isinya, tidak mau belajar isinya. Nah, ini kita semua. Tidak usah jauh-jauh orang Yahudi dan kawan, kita ini untuk kita semua. Kita lanjut. Min qabli musaddiqan bima nazzalna, musaddiqan lima ma'akum, dan membenarkan
kitab-kitab yang ada pada kalian. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya banyak yang sudah diubah dari tempatnya isinya, maka dibenarkan semua disempurnakan oleh Al-Quran. Min qabli an naqmisa, sebelum kalian mengubah wujuhan wajah-wajahnya, fanuraddaha, dan lalu kami putar ala adbariha, ke belakang diri mereka, au nal'anahum, dan kami melaknat mereka, kata Allah, kama la'anna, sebagaimana kami melaknat ashabas sabr, para penduduk yang dikutuk oleh Allah di hari Sabtu. Pernah ya kita baca di surah Al-Baqarah itu ada penduduk bangsa, dan riwayat itu wilayah dekat sungai Yufrat, sungai ini yang ada di Palestina, Syam. Ada sungai Yufrat itu sungai terbesar kedua setelah Nil. Ya, itu ada kampung yang dikutuk oleh Allah menjadi kera. Itu disebut ashabas sabr, para orang-orang penghuni hari Sabtu. Ya, para orang-orang Sabtu yang berbuat maksiat. Wa kana amrullah, dan ketetapan Allah maf'ula, pasti berlaku. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, jika kalian mensekutukannya, jika syirik kepada, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni maduna zalika, selain dosa syirik itu, liman yasha'u, bagi siapapun yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa mempersekutukan Allah, faqad iftara, maka sungguh dia telah berbuat itsman azima, dosa yang sangat azim, sangat besar. Mempersekutukan Allah itu bagaimana? Yusyrik billah. Ini ulama ini membedakan, ternyata membagi syirik itu sampai ada syirik ringan. Syirik ringan seperti ini, lapar kemudian langsung makan, langsung kita anggap makanan itu yang buat kita kenyang. Itu syirik ringan itu. Makanan yang buat kita kenyang itu syirik ringan. Padahal yang membuat kita rasa kenyang adalah Allah. Baca di surah Quraisy. Ila fi Quraisy, ila fi rilatashidaya, fa'budu rabbal bait allazi at'amahum min ju', yang memberikan rasa kenyang ketika dari laparmu, itu Allah. Kita makan kenyang kok, karena makanan itu syirik ringan. Ketika sakit, apa yang paling pertama diingat? Saya bertanya ini. Ketika sakit, apa kira-kira pertama kali diingat di pikiran? Obat. Dua. Obat, dokter atau rumah sakit di mana? Itu langsung otomatis otak. Ini syirik ringan juga ini. Masa tidak langsung ke Allah? Itu hebatnya otak. Langsung yang kedua, yang ya. Jadi itu semuanya wasilah. Berobat hukumnya sama dengan sholat fardu bagi yang sakit. Berobat, saya dapatkan perenungan ketika doa 2 minggu ini mengurus sampai lagi ayah saya masuk lagi, yang mensucikan siapapun hambanya yang dia kehendaki. Jadi tidak ada siapapun yang menganggap dirinya paling suci. Orang kotor itu adalah orang yang menganggap dirinya bersih. Saya ulangi, orang kotor sejatinya adalah orang yang menganggap dirinya bersih. Sejatinya orang bersih adalah yang menganggap dirinya kotor. Lebih aman ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak salah, saya orang kotor ya Allah di hadapan, ampuni dosa. Lebih aman orang-orang yang seperti ini daripada saya ini bersih, walaupun tidak diucapkan, dari gerak-gerik tubuhnya saja dianggap kayaknya dia yang paling hebat, paling suci, paling bersih. Ternyata kita yang paling kotor di hadapan Allah. Kita mungkin selalu masuk ke dalam masjid, ternyata jauh lebih bersih orang di dalam masjid. Jauh lebih suci itu orang-orang yang menyapu di jalanan, walaupun tidak pernah masukkan kakinya dalam masjid. Tidak ada yang tahu diri kita siapa yang disucikan oleh Allah. Maka jangan menganggap orang lain itu kita yang mengaji, orang lain tidak mengaji. Kita yang sudah mengaji menganggap kita yang paling suci mengaji, orang lain tidak mengaji.
Ternyata yang dulu tidak mengaji jauh lebih suci dia di hadapan Allah. Tidak ada yang tahu. Ini tadi. Balillahu yuzakki man yasha. Allah yang menghendaki siapa yang disucikan. Wala yuzlamuna, dan mereka tidak dizolimi fatila sedikit pun. Lebih kecil lagi. Qalila itu kecil, tapi fatila jauh lebih kecil. Detail sekali Allah melihat semua itu. Tidak Allah menzalimi. Sangat halus Allah melihat siapapun yang melakukan kebaikan atau keburukan. Lanjut, unzur, perhatikan juga kaifa yaftaruna, betapa yaftaruna Allah, mengada-ngada di hadapan Allah. Al-kazib artinya mereka sangat berbohong. Wa kafa bihi, cukup bagi mereka ithman mubina, dosa yang sangat besar dan nyata. Alam tara, kita lagi untuk minta untuk memperhatikan ilal ladzina utu nasiban minal kitabi. Orang-orang, lihatlah kepada orang yang diberikan kitab. Yu'minuna bil jibti, mereka percaya al jibt, bil jibti wa tagut. Ini nama sesembahan. Al jibt, al tagut, nama sesembahan semua ini. Nama-nama sembahan mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan lillazina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, haulai, bahwa mereka itu ahda, lebih benar, minal ladzina amanu sabila, daripada orang-orang beriman, daripada jalannya orang-orang beriman. Ya, hati-hati yang menganggap dirinya paling bersih, paling suci, paling hebat, paling Paling best. hati-hati dalam kehidupan kita. Yang tadi disebut kita ini hanya abiru sabili, sang pengembara dunia. Kita sementara berjalan terus, jalan sampai nanti mentok, barulah dipanggil, sudah selesai tugasmu di dunia, pergi mau ke alam barzah. Sementara berjalan gini, kita sementara berjalan menuju malakul maut ini. Tidak ada lagi yang makanya sementara berjalan perbaiki memang jalan tak. Ya, ada lubang kalau bisa kita hindari. Tapi pasti masuk di lubang ya naik lagi. Bertobat lagi dari Allah. Karena Allah tahu, Allah senantiasa menunggu pertobatan kita di hadapan Allah. Allahu a'lam.